Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Now, hore! Halo semuanya, shalom. Hari Sabtu, hari Sabat, hari kita bersama-sama memuji Tuhan Yesus. Halo semuanya yang sudah bergabung di YouTube, TikTok, Facebook, Telegram, WhatsApp, voice note mereka, dan 3 di platform ini secara live streaming maupun video tayang ulang. Bagaimana suasana ibadah saudara kemarin? Saya percaya pasti keren, luar biasa. Yang utama, biarlah Tuhan tinggikan sehingga terus menarik banyak jiwa-jiwa datang kepadanya. Banyak orang sakit yang disembuhkan karena saya percaya sungguh dan percaya benar dan percaya mengamalkan dan mensiarkan setiap hari bahwa kuasa bilur Yesus sanggup menyembuhkan, menghapus dosa, melepaskan manusia dari yang jahat dan menjadikan mereka hidup yang baru. Asalkan engkau percaya saja, tidak ada yang mustahil. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sebuah pujian yang mengingatkan kita betapa dahsyat bilur Tuhan Yesus. Oleh darah Yesus tertolong, asal percaya saja, semua sakit nek asal percaya saja, asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Makasih. Oleh darah Yesus tertolong. Yeay. Ini yang saya sebut kekuatan orang percaya, yaitu iman. Iman itu percaya saja meski belum melihat. Kalau melihat baru percaya, itu namanya kenyataan. Tapi iman itu bisa melihat sekalipun belum kelihatan. Bilurnya, bilurnya menyembuhkan,
orang-orang sakit. Bilurnya sungguh ajaib. Bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Bilurnya, oh, bilurnya sungguh ajaib. Yes. Oh, bilurnya, yeay, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Amin. Apakah saudara percaya? Yang percaya katakan saya. Puji Tuhan, puji syukur. Asal percaya saja, sakit penyakit apapun juga bisa disembuhkan. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, puji syukur, puji Tuhan. Sekarang Pastor mau sampaikan sebuah perenungan sabda firman Tuhan yang diambil dari kisah Tuhan Yesus. Kemarin semua kita ya sebagian besar ya yang sehat mengadakan ibadah, ataupun yang dalam pemulihan ada ibadah online ya, baik disebut Jumat Agung, kalau Pastor menyebutnya Paskah, karena Paskah itu peristiwa tertumpahnya darah. Lalu kalau hari Minggu yang biasa disebut orang Paskah, saya menyebutnya ibadah kebangkitan, atau kalau disangkut pautkan dengan 7 hari raya orang Israel, salah satunya adalah ibadah buah sulung. Yesus yang sulung yang pertama yang bangkit dari antara orang mati. Baik, saya tidak di area untuk memperdebatkan salah benar. Bagi saya istilah kata itu ya masing-masing, yang penting memaknai bagaimana Yesus Kristus mati di kayu salib untuk penebusan dosa umat manusia. Baik Bapak Ibu sekalian, ada satu hal yang saya mau sorotin di sini, yang mungkin saudara sudah pernah baca ayatnya, tetapi izinkan saya untuk memberikan sebuah pencerahan dari berkat yang saya dapat
sehingga setiap kita bisa mendapatkan sebuah rema dari firman Tuhan yang akan kita bacakan seputar peristiwa Yesus mati dalam penderitaannya. Bukan karena dosanya, bukan karena akibat pelanggarannya, tetapi untuk menebus jiwa kita. Dia membayar setiap dosa dan pelanggaranmu, ku, dan semua manusia dengan tergantung di kayu salib. Dan kalau saudara-saudara ingat bagaimana salah satu peristiwa ketika Tuhan Yesus masa-masa sebelum mati di kayu salib, ada di antaranya tentara Romawi mengejek-ngejeknya, bahkan merampas bajunya. Tapi ada juga di antara mereka yang sebetulnya berbelas kasihan. Itu yang saya lihat. Entahlah kalau dalamnya ada unsur nyinyir, tapi saya melihat ada belas kasihan dari beberapa tentara Romawi. Namun di sini, ini akan saya bahas, akan saya sharing singkat. Namun Tuhan Yesus menolak belas kasihan dari tentara Romawi. Di mana dicatat kisah ini dan apa yang akan kita dengar menjadi sebuah kegirangan, kesukaan kita yang kita tunggu-tunggu setiap pagi, yaitu apa? Time for Bible. Sebelum Pastor akan mulai doa, silakan di-share, silakan dibagikan, silakan diposting ulang. Mana tap-tap layarnya yang di TikTok? Mana posting ulangnya? Share, like, subscribe channel ini. Saudara ikut mendukung perkembangan media sosial Pastor Andy agar lebih banyak orang-orang kenal, tahu siapa itu Tuhan Yesus Kristus, kasih dan kuasanya yang nyata banget. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Di dalam kitab suci tercatat satu bagian yang terdapat di dalam Injil Markus pasal yang ke-15, ya. Ayat yang ke-23. Silakan diketik Markus 15 ayat yang ke-23. Lalu share, lalu sebar. Habis ketik, sebar. Ketiklah Markus 15 ayat 23, lalu sebar, lalu share. Puji Tuhan. Ada tertulis. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya. Kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Ini yang saya katakan tadi, ada sekelompok tentara Romawi yang memberi belas kasihan kepada Yesus. Seperti apa? Sebentar saya jelaskan sedikit. Tetapi kita lihat dulu bagaimana respon Tuhan terhadap hal yang dibuat mereka. Alkitab mencatat, tetapi Yesus menolaknya. Thank you.
dor. Saya ulangi, mereka memberikan anggur campur mur kepada Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus menolaknya. Mengapa saya katakan sebagian tentara Romawi ini berbelas kasihan? Ternyata Bapak Ibu sekalian, thank you Martin, Desir, bless you. Ternyata Bapak Ibu yang kita perlu tahu sama-sama bahwa minuman bercampur mur itu memiliki khasiat atau berdampak pada tubuh orang yang mengkonsumsinya itu seperti obat bius. Ya, di zaman itu manfaatnya apa? Obat bius itu untuk mematikan rasa sakit. Kalau kayak misalnya contoh kedokteran biasa pakai morfin gitu ya, untuk supaya rasa sakit, atau misalnya zaman kita pakai antibiotik anti nyeri begitu di zaman sekarang. Tapi di zaman dulu, zaman itu ya, itu mereka salah satunya secara tradisional ya, mereka anggur campur mur itu memiliki efek mematikan rasa sakit. Minuman itu mereka tentara Romawi berikan kepada Yesus. Mereka sebetulnya mau tunjukkan sedikit belas kasihan agar Yesus di kayu salib bisa tidak terlalu merasa sakit atau mengurangi rasa sakit sebelum dia akhirnya mati dalam karya penebusan. Tetapi Bible mencatat dengan jelas Tuhan Yesus menolak minuman itu. Tuhan Yesus tidak butuh belas kasihan tentara Romawi. Why? Mengapa? Kenapa? Ini karena Tuhan Yesus memilih, saya sampai terharu banget ini. Tuhan Yesus memilih merasakan penuh penderitaan untuk sebuah karya penebusan tanpa harus dibantu oleh pembiusan agar terkurangi rasa sakit itu. Tuhan Yesus secara bulat dia mau menggenapi nubuatan dirinya sebagai penebusan jiwa manusia, dan lewat darahnya yang tertumpah, rasa sakit yang dia alami, paku yang tertancap di tapak tangannya untuk membayar dosa-dosa manusia. Tuhan Yesus tahu persis dia datang bukan untuk dilayani. Dia datang di zaman 2000 tahun yang lalu sebagai raja yang menghamba. Dia datang sebagai juru selamat yang mengambil rupa manusia karena sasarannya adalah objek kasihnya manusia. Nanti akan tiba waktunya Yesus akan datang kedua kali sebagai raja di atas segala raja.
Hari ini kita semua yang dengar firman ini, bertobatlah. Bagi saudara-saudara yang pernah kasih Yesus tinju, yang pernah menghujat Tuhan, yang berani menantang Tuhan, namun engkau masih hidup belum mati, Tuhan kasih engkau kesempatan, bertobatlah. Dia Raja datang sebagai hamba, supaya engkau mengenalnya. Nanti satu hari kelak, dia akan datang kembali sebagai Raja di atas segala raja. Mari juga setiap kita, orang Kristen, hamba Tuhan, orang percaya, mari sama-sama kita, makasih Mariana, sama-sama kita untuk belajar saling melayani. Kristus Raja Mulia, dia datang ke dalam dunia memberikan contoh kepada setiap kita, yaitu dia mau melayani, bukan untuk dilayani. Maaf kata banget. Saya ada melihat ada manusia oknum ya, pemuka agama, baru sedikit saja dapat karunia Tuhan, sudah sok banget cara khotbahnya, tatap matanya, melihat orang kayak remeh temeh, ya, tidak boleh begitu. Bukan itu karakter Tuhan. Tuhan datang untuk melayani, tidak untuk minta dilayanin. Baru diundang khotbah sini sana, belum sana sini sudah dibawakan jasnya, tasnya kayak bos, padahal dos. Janganlah kita demikian. Setinggi-tingginya Tuhan mempercayai kita karunia-Nya, tetaplah rendahkan hatimu serendah mungkin. Karena semua itu satu, hanya sementara. Dua, hanya titipan. Tiga, itu bukan milik kita. Itu adalah karunia daripada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita melayani Tuhan dengan rendah hati. Siapa sih teladan kita? Apakah ketua sinode? Apakah hamba Tuhan top populer? No. Yang namanya hamba Tuhan, mau dia pendeta, pastor, pester, romo, pater, penginjil, siapapun namanya pelayan Tuhan, dengan gelar jawatan apapun, teladannya harus Yesus. Yesus itu Raja dari surga, yang bertahta di surga, turun ke dalam dunia, merendahkan hatinya. Yesus itu yang kudus, yang suci, yang sempurna. Tapi kok tiap pagi dia memulai sebuah hari yang baru dengan doa. Tercatat di dalam Markus 1:35. Pagi-pagi benar Yesus naik ke bukit dan berdoa. Garis bawahi berdoa. Lah lantas saudara-saudara, bagaimana? Apakah engkau merasa lebih hebat dari Yesus sehingga pagi hari engkau merasa tidak perlu berdoa kecuali ada maunya? Mari kita sinkronkan kembali momentum Jumat Agung Paskah. Momentum kita kembali mengingat Yesus itu korban yang sempurna. Hidup orang percaya juga milikilah namanya sacrifice. Rela berkorban untuk pelayanan, untuk sesama, untuk berita Injil, untuk kepentingan orang lain,
untuk kepentingan negeri dan bangsa kita tercinta, Indonesia, dan dimanapun engkau berada, biarlah hidup kita menjadi berkat. Yuk, sama-sama kita belajar memberi diri untuk melayani. Karena sesungguhnya hari ini Tuhan bukan cuma mau pakai Andi Simon, mau pakai orang tertentu, Tuhan mau pakai setiap anak-anaknya. Yang penting, yang utama adalah setiap anak-anaknya mau memberikan waktunya, hatinya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, di dalam Injil Matius 20 ayat 28, silakan diketik lalu disebar. Matius 20 ayat 28. Sekali lagi, Matius 20 ayat 28, ketik lalu sebar. Saudara ketik, saya membunyikan, membacakan, mensuarakan. Saudara ketik lalu share, lalu ketik lalu sebar. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi si Yesus datang untuk melayani. Saya anak Tuhan. Saya belajar terus bagaimana cara melayani dengan baik dan dengan kekuatan yang dirahmatin Tuhan. Jujur sedikit share, mungkin ada orang-orang yang kecewa dengan pelayanan yang pastor lakukan. Di antaranya mereka yang mau minta pelayanan pribadi di luar jam ibadah. Ada yang pas ketemu, kami sapa, kami layanin. Ada yang pas tidak ketemu, mungkin kecewa. Iya, disinilah saya belajar untuk melayani lebih baik lagi. Namun, tolong juga berikan waktu untuk sedikit istirahat, kasihan. Karena sejak subuh, bangun tidur jam 2 subuh, sudah mulai melayani, lalu berdoa, lalu live streaming, lalu lanjut sarapan, lalu form doa. Minta maaf sekali kalau saya belum bisa memenuhi setiap permintaan saudara-saudara. Kok nggak punya kasih sih? Yesus saja melayani. Ya, saya belajar untuk melayani lebih baik lagi. Namun sudah kita coba buatkan live streaming tiap pagi. Tentu ada orang-orang yang tetap bertekad untuk datang, mau ketemu langsung tatap muka atau ditumpangkan tangan. Saya sudah siapkan hari Minggu. Hari Minggu itu khusus sebetulnya untuk pertemuan tatap muka. Jangan disia-siakan.
Jangan lagi atur Minggu siang, Minggu sore, Senin pagi, Senin siang. Kalau itu diikutin, nanti saya menjadi pastor panggilan. Nanti lama-lama motivasiku bisa bengkok. Andi Simon ini bukan punya orang tertentu, punya semua orang. Maka di live streaming ini saya mendoakan semua orang tanpa melihat status sosialmu siapapun. Saya mengasihi engkau dan kasih Tuhan. Tapi minta maaf sekali kalau misalnya undangan pribadi untuk ketemu 4 mata, untuk khusus gitu. Ya, kadang-kadang pas ketemu, pas bisa. Tapi kalau nggak ketemu, saya tidak bisa melayani atau saya menolak dengan santun. Jangan marah. Kalau saudara mau kecewa, ya jangan lama-lama kecewanya. Sadari juga itu untuk kebaikan kita, supaya saya tidak terkutuk membawa manusia mengandalkan saya, dan Anda pun juga diberkati karena tetap terpaut hatimu kepada Tuhan. Sebab diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, namun terkutuklah mereka yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Kembali saudara-saudara, di sini saya belajar melayani, ya. Yesus mengajar saya untuk melayani. Saya tidak minta dilayani. Sampai di mana titik Tuhan angkat pelayanan ini, saya tidak akan minta saudara untuk sanjung-sanjung saya. Tapi saya akan berkata, muliakanlah Kristus, soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Andi Simon hanyalah seonggok tanah, saya hanyalah sampah yang dipungut oleh Tuhan, didaur ulang, maka tidak boleh sombong. Kalau saya punya kelemahan, keterbatasan, ini area pergumulan saya. Tapi saya tahu sikap hatiku selalu harus merendah, ya Tuhan. Karena saya ini buatan tangan-Mu Tuhan. Napasku sejengkal hanya karena Engkau Tuhan. Detak jantungku hanya oleh anugerah-Mu Tuhan. Darahku mengalir kudus sehat itu karena pemberian-Mu Tuhan. Siapakah saya ini Tuhan? Engkau jadikan biji mata-Mu. Tuhan, biarlah lewat pelayanan sederhana ini boleh membawa setiap hati untuk memberikan diri mereka melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami pun Tuhan masih banyak belajar, namun Roh Kudus pimpinlah kami supaya waktu-waktu umur yang Tuhan kasih kepada kami bisa lebih baik lagi di hari-hari berikutnya, yaitu melayani. Bapak Ibu terkasih, kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus itu bukan hanya mati untuk kita. Kalau hanya mati untuk kita, ya singkat gitu ya. Tetapi yang saya maksudkan adalah proses demi proses, namanya penderitaannya. Sepanjang jalan Via Dolorosa, Tuhan itu nikmatin, Tuhan rasakan, Tuhan lewatin. Itulah sebabnya kalau saudara berkata, engkau menderita, saya pastikan apa yang saya baca Alkitab dan bagaimana ya begini-begini saudara-saudara ya. Pastor pernah 1 kali studi tour ke Israel ya. Jadi kisah-kisah tentang Tuhan Yesus ini kisah-kisah sejarah membuktikan. Jadi kalau ada di antara saudara hari ini yang merasa susah, menderita, saya yakin sekali bahwa
penderitaan yang Anda dan saya rasakan hari ini tidak akan pernah sebanding dengan penderitaan yang Yesus pernah alami di dunia ini untuk karya penebusan. Ingatlah Bapak Ibu terkasih, bahwa karya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah anugerah dan bukan hasil usaha kita, melainkan kasih karunia-Nya. Lalu sekarang kita hidup hari ini, puji Tuhan, rajin-rajin ibadah, setia berdoa. Mengenai berkat-berkat jasmani nanti mengikuti, saya pun bersaksi hari pelayanan tanpa kolektor, tanpa persembahan, tanpa meminta persepuluhan. Tapi Tuhan pelihara. Kenapa? Karena ini pelayanan mau kasih contoh bagaimana mengandalkan Tuhan dalam segala perkara, segala hal, termasuk dalam keuangan. Dalam penyediaan, saya bersaksi sampai hari ini, setiap bulan kita operasional itu hingga ratusan juta. Saya sampaikan ini tidak berharap belas kasihanmu. Saya tetap bergantung kepada Tuhan dan Tuhan punya cara memberkati ini pelayanan terus berjalan. Sampai kapan pesta akan dikuat? Ya sampai Tuhan berhenti menopangku. Tuhan berhenti menopangku, saya berhenti melayani. Kan simple. Tidak perlu kita paksa-paksa sampai minta-minta. Tuhan bisa kok gerakan burung-burung datang mengirimkan berkat dari surga. Tuhan bisa kok mengirimkan orang-orang yang punya hati sungguh-sungguh untuk mendukung pelayanan ini. Bisa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau untuk di balik kubur saja, saya percaya dan mengajak Anda percaya Yesus keselamatanmu. Kenapa untuk sandang, papan, pakaian, bahkan untuk kebutuhan pelayanan ini, untuk kebutuhan hidupmu hari-hari, engkau ragukan? Kenapa engkau banyak bertanya? Sementara Anda yang tiap hari pergi naik angkot, engkau pergi kemana naik taksi, atau engkau berangkat ke luar kota, ke luar negeri dengan pesawat dikendarai oleh pilot yang kau tidak kenal, driver yang engkau tidak pernah tahu dia punya SIM apa, tapi engkau percaya bahwa perjalananmu itu akan tiba sampai di tujuan. Bahkan pilot yang menerbangkan pesawat, engkau bahkan tidak semua pernah melihat, bahkan tidak tahu siapa namanya. Tapi mengapa engkau percaya, bahkan mempercayakan perjalananmu yang di sana menyangkut nyawa karena keselamatan di udara? Tapi engkau nggak banyak tanya, engkau tidak komplain, engkau percaya, bahkan mempercayakan hidupmu. Kenapa dengan Tuhan Yesus yang mati di kayu salib oleh karena kasih-Nya, seringkali engkau mengeluh penderitaan yang kau alami tidak seberapa, tapi komplainmu sampai ke langit. Mari kita belajar percaya kepada Tuhan lebih daripada logika kita. Itulah diperlukan iman, percaya sekalipun belum melihat, karena di balik iman itu Tuhan pasti bekerja. Dor. Ada pujian yang populer banget di live streaming Pastor Andy, surya pasti bersinar. Itu bicara soal apa? Yesus pasti tolong kita. Kalau saudara sudah sadar akan hal ini, bahwa kita ini diselamatkan oleh karena kasih Tuhan,
Saudara masuk surga bukan karena perbuatan baikmu. Saudara mau berbuat baik sejak bayi sampai meninggal dunia, itu tidak membuka pintu sorga. Makasih Yulita. Ya, yang bisa membuka pintu surganya Bapak ya. Saya bicara sorga Bapak. Ya, sorga Bapak. Yang jalannya hanya melalui Yesus. Yang di kerajaannya itu tidak ada kawin mengawinkan, tidak ada. Saya bicara sorganya Bapak ini. Untuk masuk sana, satu jalan, satu cara. Percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi keluargamu diselamatkan. Tercatat ayat itu ada. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-31. Jadi firman Tuhan itu ya dan amin. Nah sekarang saudara-saudara, tugas kita apa? Tugas kita adalah bersaksilah. Bersaksilah kepada orang lain mengenai karya keselamatan yang kita sudah terima melalui iman. Lalu hiduplah hidup benar. Hidup benar itu berbuah. Ya, saya katakan tadi dengan kita berbuat baik dari lahir sampai meninggal tidak membuka pintu sorga, itu betul. Tapi dengan hidup benar kita berbuah, kita mengasihi sesama, menolong orang lain, itu karena kita adalah milik Kristus. Perbuatan-perbuatan baik itu adalah buah Roh Kudus. Kalau saudara mengaku Kristen tapi masih hidup dalam kebencian, saudara belum dipimpin oleh Roh Kudus. Karena tidak mungkin seorang berkata terang kalau dia masih hidup dalam kegelapan. Tidak mungkin mereka bisa berkata kasih kalau mereka masih membenci. Barang siapa hidup dalam Kristus, dia hidup dalam terang. Jikalau dia tidak dalam terang, dia belum sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Marilah Bapak Ibu sekalian, kita bersaksi. Bersaksi tentang apa? Bersaksilah tentang Yesus, Juru Selamat dunia. Semakin banyak orang mengenal Yesus, menerimanya sebagai Juru Selamat, semakin kita sepakat sehati, kosongkan neraka, penuhi surga. Kesaksian ini akan sebentar sampaikan bagaimana banyak orang-orang disembuhkan, tapi saya mau tutup dengan sebuah ayat 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-14. Silakan saudara bantu ketik 1 Yohanes pasal 4 ayat 14, lalu sebar. Ketik lalu sebar. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-14. Puji Tuhan. Iya. Terima kasih tap-tap layarnya. Wah, ramai sekali. 1 Yohanes 4 ayat 14. Ada tertulis, dan kami telah melihat dan bersaksi. Ingat ya, ketika ramai-ramai bersaksi, bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Apa yang aku lakukan selain ke gereja hari Sabat atau hari Minggu atau hari ibadah di mana yang ditetapkan oleh
tempat di mana engkau beribadah atau melayani atau bergereja, setialah bertumbuh di sana. Namun semua itu membuat kita semakin rajin bersaksi. Ingat ya, gereja juga itu ibarat kalau sebuah kapal, bukan kapal pesiar, tapi gereja harus menjadi sekoci, mengambil jiwa-jiwa untuk pindahkan dari neraka masuk surga. Kadang-kadang kalau gereja sudah terlalu posisi zona nyaman, dor, mereka lupa, mereka hanya memikirkan kalangannya sendiri. Padahal di luar sana begitu banyak jiwa-jiwa yang berharga yang Tuhan kasihi. Mereka perlu sentuhan pelayanan kasih supaya mereka mengenal siapa Tuhan Yesus. Renungan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Siapa yang merasa terberkati? Saya. Kalau itu adalah Anda, saya meminta saudara share sebanyak-banyaknya supaya berkat-berkat yang kita dapat bukan untuk kita sendiri, tapi juga bisa dinikmatin oleh orang lain. Baik, siapkan air minum yang akan kita doakan dalam berkat rahmat Tuhan menjadi air berkat, air doa, healing water. Dan kalau saudara ada minyak mau diberkati, silakan saudara-saudara juga bisa siapkan. Lalu sekarang angkatlah seperti ini. Air dan minyak di tangan Bapak Ibu, silakan diangkat. Puji dan syukur rahmat Tuhan yang penuh dengan kelimpahan itu menyertai kita oleh karena kasih. Melalui doa-doa dan ucapan kalimat berkat ini, air dan minyak di tangan kita semua diberkati. Ya Tuhan, Tuhanku, Tuhan Yesus, mohonlah berkat-Mu untuk air dan minyak ini, serta tubuh kami diberkati dengan sehat, tubuh orang-orang yang kami layani diberkati dengan kesembuhan. Bapak Ibu terkasih, air dan minyak di tanganmu diberkati, diberkati, diberkati. Olehnya terjadi mujizat kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Air dan minyak sudah diberkati, pakailah untuk melayani, pakailah untuk menolong sesama, pakailah untuk menjadi berkat. Silahkan diminum dan kita semua boleh senantiasa berkat, sehat, sembuh menyertai kita senantiasa oleh karena Tuhan. Apa istilahnya? Seger pol. Surya pasti bersinar, Tuhan Yesus pasti tolong kita semua. Pujian ini menghantar kita untuk doa berkat sekaligus masuk di hari yang baru. Siapa yang merasa terberkati dengan pujian Surya bersinar, saya persilakan untuk share agar mereka juga yang belum pernah mendengar boleh terberkati dengan pujian ini. Puji Tuhan. Saat melintas, thank you Rina, langit yang biru, saat melewatin
lembah yang kelam. Ingatlah, tetap tersenyum, tetap ibadah. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Yes, surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Thank you, Wonder Woman. Bless you. Makasih Glory, sama-sama. Jadi berkat ya. Terus setia sama Tuhan Yesus. Amin. Saat melintas, yes, langit yang biru, dor. Saat melewatin lembah yang kelam, ingat ya, tetap tersenyum. Mana senyumnya? Ayo, tetap ibadah, pasti setia sama Tuhan Yesus. Yes, Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Yeay, surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Kami percaya kepadamu Tuhan Yesus, Tuhan yang setia banget, tidak pernah tinggalkan kami dulu, hari ini, esok, kekal selama-lamanya. Yesus hadir, Yesus tetap sama, Dia setia, penolong yang ajaib. Haleluya! Surya bersinar di balik awan. Yeay! Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Yesus setia, Yesus hadir, Yesus nyata, tak tinggalkanmu. Yeay. Puji Tuhan. Angkatlah dua tangan Bapak Ibu sekalian, kita akan doa untuk berkat Tuhan. Amin. Dengan tangan yang terangkat, kami mohonkan berkat daripada-Mu ya Tuhan. Bapak Ibu terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita masuk di hari yang baru dan menerima berkat dari Tuhan Yesus. Diberkatilah setiap kita sepanjang hari ini, dituntun, dilindungi, disertai, baik pekerjaan, studi,
lumbung-lumbung pekerjaan tangan dan pelayanan kita masing-masing. Semua berkat ini ada dalam anugerah dan perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dengan iman dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, selamat masuk di hari yang baru. Dan bagi saudara-saudaraku yang di Advent, selamat beribadah di hari Sabat. Dan saudara yang Kristen Katolik, selamat beribadah besok di hari Minggu di gerejanya masing-masing. Kalau saudara mau datang ibadah bersama Pastor Randy, ya mau datang, mau menikmati kasih Tuhan, mau datang untuk meminta bantuan doa, pagi hari Minggu jam 8 WITA, satu kali saja ya. Jangan datang di luar jam kebaktian karena kami belum menyediakan pelayanan pribadi ya, dan memang saya menghindari namanya pertemuan-pertemuan khusus supaya saya tetap bisa fokus melayani orang banyak. Baik, terima kasih semuanya. Shalom semuanya. Sola Fide. Hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan berjanji sertai sampai selama-lamanya. Oke, bless you all. Dadah. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.